Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ciananing Putri dari kelompok 2 Muatan Lokal akan membahas tentang sejarah Proto-Deutero Melayu. Dari awal kedatangan awal manusia di Riau sama dengan kedatangan manusia awalnya datang ke Indonesia yang berasal dari daratan Asia yaitu Selat Melaka. Dilanjutkan dengan suku Wedode. Wedode biasanya mereka disebut dengan suku yang selalu berpindah-pindah karena kehidupan mereka itu bergantung dari hasil perburuan mereka. Karena pada zaman dulu itu kan kita masih berburu. Jadi kalau di satu daerah tidak bisa berburu, mereka akan berpindah ke tempat lain untuk mencari hasil buruan untuk bisa dimakan. Dari masa ke masa, suku Wedode lama-lama disebut dengan suku Sakai atau masyarakat asli dari Riau. Lalu kedatangan Proto-Deutero Melayu mengalami dua gelombang. Kecenderungan dari Proto-Deutero Melayu yaitu dari memiliki kecenderungan karena mereka dulu sering berpindah-pindah. Karena sering berpindah-pindah, mereka menyebabkan pemukiman baru. Jadi misalnya kayak dari daerah A, dia buat tempat baru untuk tinggal. Terus dia pindah ke tempat yang B. Nah, otomatis dari setiap daerah mereka itu mempunyai tempat pemukiman yang baru. Dan mereka ini biasanya disebut dengan suku Talang Mama, Laut, dan suku Akit. Setelah mengalami masa ke masa, mereka sudah bisa menetap ini karena ada perkongsian hidup di antara mereka. Perkongsian hidupnya siapa? Perkongsian yang hidup situ suku Talang Mama, Laut, dan Akit tadi. Jadi karena mereka bisa mengongsikan hidup mereka, jadi di situ makanya mereka nggak pindah-pindah lagi. Bisalah mereka hidup menetap. Dan yang terakhir, setelah berapa tahun berlalu, jejak Proto-Deutero Melayu ini sudah dapat kita temui di daerah Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Setelah membahas dari Proto-Deutero Melayu Riau, kali ini saya akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Melayu yang pernah berdiri di Provinsi Riau. Yang pertama yaitu ada Kerajaan Kandis, dan Kerajaan Kotoalang. Kerajaan Kandis dan Kotoalang itu ditemukan awalnya di Kuantan. Tapi belum tahu nih kapan kerajaan ini berdiri karena kerajaan itu udah lama kali kan, jadi belum dipastikan oleh peneliti kapan kerajaan ini pertama kali ditemukan. Dan kerajaan ini menghasilkan rempah-rempah yang begitu banyak yang menjadi sumber daya mereka sendiri. Yang kedua ada Kerajaan Katangka. Kerajaan Katangka ini terletak di dekat Muara Takus, Bangkinang, Kampar. Tapi setelah ditelaah lagi, kerajaan ini belum dipastikan nih kapan pemerintahnya dapat diuraikan atau bagaimana sistem pemerintah mereka dari awal berdiri sampai runtuh atau berakhir. Yang ketiga ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini masih belum ditentukan nih di mana pusatnya, karena yang kita tahu kan kalau Sriwijaya ini adanya di Palembang. Tapi sebenarnya Sriwijaya ini ada yang menyebutkan ada di Thailand, ada di Jawa, dan ada di Palembang. Ada juga yang menyebutkan Kerajaan Sriwijaya ini pernah berdiri di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Mengapa di Kabupaten Kampar itu disebutkan merupakan titik dari Kerajaan Sriwijaya? Yang memperkuatnya adalah Kerajaan Sriwijaya di Kampar terletak di pinggir sungai Muara Takus, karena di pinggir Muara Takus itu dulu ada sungai. Jadi mereka mempercayai kalau itu tuh Kerajaan Sriwijaya yang pernah berdiri di dekat situ. Yang keempat ada Kerajaan Sintong dan Kerajaan Siarang-Arang. Kerajaan yang ini nih terletak di dekat wilayah Rohil. Nah, karena terletak di dekat wilayah Rohil, jadi mereka percaya kalau kerajaan itu tuh sekarang menjadi wilayah administratif Rohil. Yang selanjutnya ada Kerajaan Kuantan. Kerajaan Kuantan ini merupakan kerajaan dari yang pertama tadi, kelanjutan dari Kerajaan Kandis. Dari ibu kota kerajaan itu yang awalnya ibu kotanya Padang Candi pindah ke Sintuo. Sintuo ini kalau zaman sekarang kita terletak di seberang sungai Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Sengingi. Yang selanjutnya ada Kerajaan Keritang. Kerajaan Keritang ini terletak di pinggir sungai Gangsal. Kerajaan Keritang ini dulu terkenal dengan kerajaannya yang besar. Karena kerajaannya itu besar, jadi kerajaan Majapahit yang ada di jauh sana menganggap kalau kerajaan Keritang ini merupakan kerajaan yang sangat penting pada masa itu. Yang selanjutnya ada Kerajaan Gasib atau Kerajaan Siap Gasib. Kerajaan Siap Gasib berdiri sekitar tahun 14 atau 4 sampai 15 Masehi.
Kerajaan ini berdiri atau berpusat di pinggir tepi Sungai Gasib. Kerajaan Gasib atau Siak Gasib ini tidak diketahui nih berapa raja yang pernah memerintah, karena tidak diketahui pasti aja gitu berapa raja yang pernah memerintah di situ. Dan yang terakhir ada Kerajaan Segati. Kerajaan Segati merupakan kerajaan yang terletak di tepi Sungai Kampar. Kerajaan ini didirikan oleh Tuk Jayosati dan kerajaan ini berjaya di masa Sultan Tuk Jayo Alam. Dan lama-kelamaan kerajaan ini menjadi bagian dari Kerajaan Pelalawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Ramadhani. Saya berasal dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ciana Aning Putri, yaitu tentang sejarah Melayu Islam era di kolonial. Menurut buku Sejarah Riau, Islam termasuk ke tanah Melayu beriringan dengan adanya hubungan Niaga Timur Tengah dengan kawasan ini, terutama Kampar pada abad ke-7. Namun pada awal abad keislaman yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW belum leluasa bergerak di kawasan ini. Pengaruh kuat Buddha dan dihadang dinasti Tang Cina di Cina ya, berkaitan dengan dominasi perdagangan. Hasbullah menulis kehadiran Islam di dunia Melayu merupakan pertanda dimulainya babak baru, karena agama ini di samping menjadi sumber bagi adat Melayu, juga dijadikan sebagai pelurus berbagai segi kebudayaan Melayu yang dianggap bersalahan dengan ajaran Islam. Dari sini terlihat dengan jelas dominasi Islam dalam kebudayaan Melayu, sehingga Islam mewarnai segala segala aspek orang Melayu. Pengaruh Islam yang memuncak dengan kejayaan Melaka pada abad ke-14 diiringi oleh mulai mencengkramnya pengaruh kolonial asing. Yang ketiga yaitu Riau menentang penjajah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Melayu Riau adalah termasuk orang awal dalam menentang penjajah. Dimulai dari perlawanan terhadap Portugis. Ini disebabkan bahwa bangsa asing pertama kali yang menguasai Nusantara terdiri atas Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Amelia Putri ingin menjelaskan tentang melawan Belanda. Perlawanan terhadap penjajahan berikut diperhatikan Melayu Riau ketika Belanda menguasai kawasan ini, ditandai dengan kekalahan Portugis dari Belanda di Malaka tahun 1641. Di antara pertempuran yang dapat dicatat adalah dinamakan Perang Guntung, Riau, Siak, Tambusai, Sintong, Siarang-arang. Pada tahun 1759, Raja Mahmud di Siak yang didampingi panglimanya Said Umar menguntung mereka berhasil merampas benteng Belanda yang kemudian mengusir Belanda asing tersebut. Di situ tidak lama kemudian penguasa Siak Sultan Al-Murdisyah bersama panglimanya Muhammad Ali mengusir Belanda sampai ke Melaka. Tetapi sejak saat itu Siak merasa harus memindahkan ibu kota ke Melaka. Karena terus saja dibayang-bayangi ketamaan Belanda, kelak ibu kota kerajaan yang baru ini berkembang dan kemudian dikenal dengan nama Pekanbaru. Menurut sejarawan, kemenangan ini adalah kemenangan bangsa di dunia yang waktu itu memiliki armada laut terkuat, yaitu Belanda. Tapi akhirnya raja tewas dalam pertempuran dengan Belanda di Melaka tahun 1784. Atas jasa-jasa ini, ia memperoleh gelar pahlawan nasional dari pemerintahan RI. Demikian juga yang terjadi di Reteh yang kini berada di Kabupaten Indragiri tahun 1850. Reteh senantiasa dijadikan sebagai tempat persiapan bahkan arena pertempuran. Perlawanan yang mengerikan diperhatikan oleh Datuk Tabono dari Bangkinang. Kampar sebagai pemimpin orang pasukan Belanda tahun 1898. Datuk Tabono tidak mau menyerah. Musuh yang mau menangkapnya ia persilakan masuk ke rumahnya dengan senjata tabunus. Setelah 10 orang pasukan Belanda tewas, rumah Datuk Tabono telah digenangi darah. Darahnya mencucur di atas tikar rotan akibat tusukan bayonet musuh. Tetapi sebelum menghembuskan napas terakhir, ia masih sempat menembakkan pedang kepada orang yang membunuhnya sampai orang tersebut pun mati. Setelah menguasai Limpopo, Belanda menuju Teluk Kuantan melewati Gunung Sahilan, Lipatan Kain, dan Kuntup. Tetapi dalam perjalanan ini, mereka mendapat perlawanan masyarakat setempat, menewaskan ratusan pihak penjajah, Lubuk Amcang, Lubuk Tamburung, Lubuk Jambi, Padang Bonai, dan Manggis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Amelia Putri ingin menjelaskan tentang melawan Inggris dan Jepang. Perlawanan masyarakat Melayu Riau juga amat kelihatan ketika Inggris dan Jepang berada di kawasan ini. Tercatat pertempuran di Rokan, Bengkalis, Bukit Batu, dan Siak
Sedangkan perlawanan terhadap Jepang terutama terjadi di Enok, Indragiri, dan Lambung Tangga atau Rokan Hilir. Di Enok, pertempuran diawali dengan ketidakmauan masyarakat menyerahkan hasil tanaman mereka kepada Jepang. Senantiasa di Labuhan Tangga dipicu oleh larangan Jepang terhadap pelaksanaan takbir dan sholat Idul Fitri tahun 1944. Perlawanan terhadap Jepang dilakukan dengan berbagai cara, tidak hanya dengan senjata. Di antara cara itu adalah mogok kerja dan pemberontakan. Mogok kerja ini misalnya diperhatikan buruh-buruh kerja paksa yang membuat jalan Pekanbaru, Bangkinang. Kali ini saya akan membahas tentang rakyat Riau pada masa kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 disambut antusias oleh masyarakat Riau. Karena ya Indonesia udah merdeka pada saat itu, nggak mungkin kan kalau masyarakat Riau nggak menyambut dengan antusias, karena mereka udah merdeka nih dari para penjajah. Pasalnya, hanya kawasan yang berada dalam pengaruh Belanda yang dinamakan Hindia Belanda yang disebut menjadi kawasan negara baru merdeka itu. Pada bulan September tahun 1946, Sultan Syarif Qasim II bahkan meningkatkan Siak untuk menyerahkan Siak ke pangkuan NKRI melalui tangan Presiden Soekarno di Yogyakarta. Nah, buat yang belum tahu, kerajaan Siak ini sangat berpengaruh pada masa kita dulu saat dijajah, karena kerajaan Siak ini kan kaya gitu kan. Jadi mereka tuh banyak menyumbangkan beberapa harta mereka kepada pemerintah pusat di Indonesia pada masa Soekarno dan Saya akan melanjutkan tentang penjelasan agresi Belanda I, yaitu menurut buku sejarah Riau, pada agresi Belanda I diyakini suatu usaha Belanda untuk tetap menjajah Indonesia terjadi tembak-menembak antara Indonesia dengan Belanda di perairan Indragiri, Hilir, Bengkalis, dan daerah pantai lainnya. Di antara pertempuran yang terkenal adalah penyerangan ke Tanjung Kilang, Pulau Durai. Tempat ini merupakan pas motor patroli Belanda berkekuatan tentara satu pelaton yang bila-bila masa bisa menambah kekuatannya dari Tanjung Batu, Kepulauan Riau. Dari pulau ini pula mereka senantiasa berpatroli yang menghambat pelayaran di Indragiri, khususnya dari dan ke Singapura. Penyerangan dilakukan pada tanggal 20 Juli tahun 1946 dari 5 Ragu. Dengan semangat yang tinggi, pasukan yang dipimpin Kapten Mucar tersebut pada sebelah paginya sudah dapat menguasai Tanjung Kilang. Hatar Hiau sisi lain, dalam rentang waktu awal kemerdekaan dan agresi Belanda I, berbagai kuota militer di Riau sudah terbentuk. Untuk Riau, BKR dipimpin oleh Letnan II Hasan Basari, terdiri atas 3 batalion. Salah satu gambar mengharukan dari pembentukan BKR ini adalah apa yang terjadi di Siak Sri Indrapura. Malahan Sultan pula yang menyamatkan tanda pangkat anggota BKR secara simbolis. Semula mereka berasal dari sejumlah barisan kelasyakaran seperti kucing hitam, hantu kubur, singa belukar, hantu rimba, dan tinjau belukar.